Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, sekaligus kita bermohon kepada Allah semoga Allah senantiasa melindungi kita dari perkara-perkara dunia, terlebih perkara-perkara akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Kita berikrar bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah maghrib rahimahullah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam jamaah ta'lim, berupaya untuk mendalami agama kita. Karena bagaimanapun hadirin, ketika kita ingin melihat diri kita apakah diberikan kebaikan atau tidak, salah satunya adalah dengan mempelajari ilmu agama itu sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah ingin berikan kebaikan kepadanya, maka dia akan dipahamkan dalam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Talaq, "Rasulan yatlu 'alaikum ayatillah mubayyinat liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus sholihat minadh dhulumati ilan nur." Dialah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membacakan ayat-ayat Allah agar orang-orang yang beriman dan beramal soleh Allah keluarkan dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa hadirin rahimakumullah, semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang benar-benar diridhoi oleh Allah taala. Sekaitan dengan kita telah berada di bulan Sya'ban, tentunya hal yang paling penting yang kita harus ketahui adalah berkaitan dengan masalah Ramadan. Karena kita dalam waktu yang tidak lama lagi itu kita akan masuk di bulan suci Ramadan, terutama berkaitan dengan puasa hadirin. Agar puasa kita betul-betul berbeda dengan puasa pada tahun-tahun sebelumnya, ataukah minimal pemahaman kita terhadap puasa itu mengalami peningkatan supaya kita tidak ragu dalam beribadah. Bayangkan hadirin, betapa banyak di antara kita umat Islam itu terkadang ragu-ragu dalam beribadah, terutama dalam masalah Ramadan. Nah, pertama hadirin, untuk mengefisienkan waktu kita akan menjelaskan secara ringkas apa sebenarnya itu puasa. Kalau dalam bahasa Arab, puasa itu biasa disebut dengan dua kata. Pertama as-shaum, yang kedua as-siyam. Yang pertama as-shaum, yang kedua adalah as-siyam. Kemudian apa artinya? Artinya adalah al-imsak, menahan. Menahan. Nah, tidak semua kata puasa, tidak semua kata saum di dalam Al-Quran itu berarti menahan dari lapar dan haus. Tetapi terkadang itu bermakna lain, seperti perkataan Maryam. Perkataan Maryam dalam Al-Quran, "Inni nazartu lirrahmani sauman." Ini sesungguhnya aku
nazartu, bernazar lirrahman, kepada Ar-Rahman, sauman, berpuasa. Tetapi berpuasa yang dimaksud di sini adalah sumtan wa imsakan wa kaffan 'anil kalam. Itu menahan diri untuk tidak berbicara. Menahan diri untuk tidak berbicara. Nah, kemudian kaitannya dengan puasa yang kita lakukan. Saum misalkan puasa Ramadan, artinya adalah al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ma'an niyati ta'abbud lillah. Menahan diri dari segala apa yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Tentu kalau misalkan kita berbicara niat itu panjang, hadirin rahimakumullah. Fikih tentang niat itu panjang, dan para ulama itu semua sepakat bahwa niat itu adalah tempatnya di dalam hati. Semua sepakat karena niat secara bahasa adalah al-qusdu. Al-qusdu apa artinya? Sesuatu yang disengaja. Bahkan Imam Syafi'i menyepakati itu bahwa niat itu adalah dalam hati. Adapun misalkan ketika kita sholat, biasakan kalau dalam mazhab Syafi'i itu mengucapkan usolli fardal maghrib atau usolli fardal subhi. Kata Imam Syafi'i itu bukan niat, tetapi yang menguatkan niat. Dalam mazhab Syafi'i ketika misalkan bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, maka niatnya itu di dalam hati. Ucapan itu hanya penguat daripada niat. Seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Begitupun dengan puasa, hadirin rahimakumullah. Baik itu diucapkan ataupun tidak diucapkan, ketika kita misalkan sudah sengaja dalam hati kita, misalkan bangun apalagi kalau ibu-ibu bangun jam 3 memasak, berarti ketika misalkan sudah terbetik di dalam hatinya, maka itu sudah berniat. Dasar kewajiban puasa, semua di antara kita itu insyaallah sudah dihafal mati bahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kita harus memahami, hadirin, bahwa semua perintah, mungkin ini sudah pernah saya sampaikan kepada kita sekalian, semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu ujung-ujungnya agar kita bertakwa. Kan Allah mengatakan, menyuruh kita bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu bagaimana caranya takwa? Caranya takwa anta'budallaha ala nur minallah. Engkau beribadah kepada Allah di atas petunjuk Allah. Artinya apa, hadirin? Semua perintah yang ada di dalam Al-Quran itu tujuannya cuma satu, yaitu takwa. Misalkan ayat puasa ini, la'allakum tattaqun. Di dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah sebagaimana orang sebelummu, agar kalian bertakwa. Di dalam ayat yang lain, khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dan senantiasa ingat apa yang ada dalamnya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Bahkan ayat-ayat tentang kisos, hadirin, ayat tentang kisos itu tujuannya untuk takwa. Walakum fil qisosi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Makanya hadirin rahimakumullah, salah satu upaya yang mesti kita kejar
di dalam bulan suci Ramadan adalah upaya agar kita mencapai derajat takwa. Derajat takwa, dan itu cita-cita kita. Karena apa? Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang bertakwa. Dan kalau kita baca ayat-ayat takwa, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan menang. Hadaiqu wa a'naba, akan mendapatkan kebun-kebun dan akan mendapatkan buah anggur. Wa kawa'iba atsroba, dan akan mendapatkan gadis-gadis yang sebaya di dalam surah An-Naba. Seperti itu luar biasa fadilahnya takwa. Apa yang kasih dapat dia perempuan? Ya sama kita dapatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Orang yang masuk surga dengan ketakwaannya, apapun yang dia minta pasti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, kita akan membahas orang yang diwajibkan puasa dan tidak diwajibkan puasa. Tidak semua orang diwajibkan berpuasa. Tidak semua. Ya, siapa-siapa itu, salah satunya wanita haid. Itu tidak diwajibkan puasa, bahkan haram untuk berpuasa. Tetapi orang yang diwajibkan pada dasarnya semua orang Islam yang mukallaf. Semua orang Islam yang mukallaf, yang dibebani hukum. Siapa itu? Pertama, balik. Apa standar baliknya? Dikatakan para ulama, standar baliknya berdasarkan hadis-hadis Nabi. Yang pertama, kalau laki-laki sudah mimpi basah. Kalau misalkan perempuan sudah haid. Nah, bagaimana kalau misalkan dia punya penyakit, tidak mengalami ini? Maka di dalam kitab-kitab fikih kita akan mendapatkan standar minimal itu 15 tahun. Walaupun dia tidak haid atau dia tidak puasa, kalau umurnya sudah 15 tahun, maka secara otomatis dia sudah balik, seperti itu. Nah, yang kedua apa? Tidak gila. Orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Orang gila. Dan beberapa nanti kita akan jelaskan. Karena walaupun misalkan sudah balik atau dan kemudian tidak gila, tetapi masih ada juga orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Pertama hadirin, orang yang tidak diwajibkan berpuasa Ramadan dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan, dia diberikan keringanan, dia diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi wajib mengganti di luar bulan suci Ramadan. Ada dua orangnya. Yang pertama orang haid, yang kedua adalah orang nifas. Ini khusus untuk perempuan, karena tidak ada laki-laki yang haid, tidak ada juga laki-laki yang nifas. Nifas yang baru melahirkan. Dan standar nifas dalam kitab-kitab fikih itu kita akan dapatkan 40 hari. 40 hari. Lewat daripada itu maka itu menjadi darah penyakit dan sudah wajib untuk mengganti puasanya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Qulna bala. Rasulullah mengatakan kepada para sahabiah, bukankah seorang wanita bila dia sedang haid dia tidak akan berpuasa dan dia tidak akan sholat dan dia tidak akan berpuasa? Maka para sahabat mengatakan, bala, tentu ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Di dalam riwayat Muslim an Aisyah, kanat yusibuna dalik panu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalat. Kata Aisyah, dulu kami tertimpa itu, yaitu haid dan nifas, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat, yang kami diperintahkan adalah mengqada puasa. Ini umum hadirin. Ini umum. Hampir semua kita umat Islam yang sudah pernah puasa itu tak paham ini.
Berikutnya, orang yang diberikan keringanan dan orang yang boleh meninggalkan puasa. Orang yang diberikan keringanan dan orang yang boleh meninggalkan puasa. Kita akan bahas satu-satu. Orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa dan wajib mengganti puasanya di luar bulan suci Ramadan. Ada orang yang diberikan keringanan di luar yang telah kita bahas tadi, haid dan nifas. Masih ada orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi dia mengganti puasanya, membayar qada di luar bulan suci Ramadan. Yang pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit, tiba-tiba dia harus operasi karena sakit, maka dia tidak berpuasa. Setelah dia sembuh, maka dia wajib mengganti puasanya. Yang kedua, musafir, orang yang melaksanakan perjalanan. Kalau di zaman Nabi itu kan berat. Kalau misalnya dia musafir, dia harus melintasi padang pasir yang panas, secara otomatis orang tidak kuat berpuasa. Maka diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit ya sakit betul, bukan cuma gara-gara hingusan atau batuk-batuk langsung mau diberikan keringanan, bukan. Au ala safarin, atau sementara bersafar, kira-kira mungkin ke Makassar atau ke tempat lain lah, maka dia diberikan keringanan fa'iddatun min ayyamin ukhra, untuk mengganti pada hari-hari di luar bulan suci Ramadan. Tapi biasanya kalau sekarang karena kondisinya sudah berubah. Kalau di zamannya kan Rasulullah di padang pasir melewati. Kalau sekarang kita ke Makassar justru enak berpuasa tuh. Oh, dari pagi sampai Makassar tidur terus. Jadi memang dan apa, kita juga meyakini lebih baik kita puasa daripada harus mengganti, karena mengganti itu terkadang sulit. Bahkan terkadang diundur sampai bulan Sya'ban. Dan itu boleh-boleh saja diundur sampai bulan Sya'ban, karena Aisyah itu terkadang mengganti puasanya itu di bulan Sya'ban. Kemudian orang yang boleh meninggalkan puasa dan mengganti dengan fidyah. Mengganti dengan fidyah 1 mud. Mengganti dengan fidyah 1 mud atau lebih untuk setiap hari. Berapa itu 1 mud? Misalkan nanti kita sebutkan ada 4 orang. Ada 4 orang kalangan, yang 2-nya diperselisihkan, yang 2-nya disepakati. Ada 4 orang ketika dia tidak apa-apa, tidak berpuasa dan cukup dengan membayar fidyah. Fidyahnya itu 1 mud. Kalau kita misalkan takarkan dengan beras, itu antara 0,5 kg sampai 0,7 kg takarannya. Dan ada cara praktis untuk membayar fidyah itu, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Imam Malik. Nanti kita jelaskan. Pertama, hadirin, orang yang diberikan, artinya dicabut hukum wajibnya puasa dan dia cuma membayar fidyah di luar bulan suci Ramadan. Pertama, orang yang tidak mampu berpuasa karena sudah tua, jompumi, umurnya mungkin sudah 90 tahun atau bahkan 80 tahun atau bahkan 75 tahun, dan dia sudah tidak mampu untuk berpuasa, pasti secara otomatis dia tidak mampu mengqadha di dalam bulan Ramadan. Dia tidak mampu, apalagi di luar bulan suci Ramadan, karena memang sudah tua. Makanya ulama sepakat bahwa orang seperti ini cukup dengan membayar fidyah. Kalau mungkin kita belum ada fidyah, masih sanggup semua berpuasa. Tapi mungkin kalau misalkan ada di antara kita yang orang tua kita yang sudah tua, umurnya 80 tahun ke atas, kalau dia sudah tidak mampu, maka dia cukup membayar fidyah. Nanti tata cara pembayarannya kita akan lihat. Yang kedua, orang yang sakit menabung. Orang yang sakit
menanggung, maka ulama sepakat bahwa dia cukup membayar fidyah. Karena bagaimana dia mau membayar utangnya kalau sakitnya bertahun-tahun? Sakitnya bertahun-tahun, stroke misalkan, tidak bisa bergerak, mati setengah badannya, kemudian bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, maka ulama sepakat dia cukup membayar fidyah. Orang yang sakit menabung. Dan ini betul-betul sakit yang membuat dia tidak mampu untuk berpuasa. Kalau sakit-sakit ringan ya biar berpuluh-puluh tahun tetap wajib berpuasa kalau sakit-sakit ringan. Kemudian yang dua berikutnya ini menjadi perselisihan, yaitu pertama perempuan hamil. Sebagian ulama itu sepakat, pada dasarnya mereka sepakat ketika dia tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia diberikan untuk tidak berpuasa. Tetapi di luar bulan Ramadan itu ulama sepakat, itu ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat bahkan menjadi 4 perbedaan pendapat. Yang saya sebutkan di sini 2 saja, umumnya 2. Pertama, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i itu tetap dia wajib qada dan wajib membayar fidyah. Wajib qada dan wajib membayar fidyah. Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan yang lainnya itu cukup membayar apa? Membayar fidyah. Nah, apakah bisa dikompromikan? Bisa dikompromikan. Pada dasarnya tetap bisa dikompromikan. Kalau saya sampai saat ini tidak mampu mengakomodir, artinya cuma ini yang saya ambil, ini yang tidak saya terima. Karena memang dalam kitab-kitab itu terjadi perselisihan. Ada bahkan kitab seperti Al-Wajiz itu menggunakan pendapatnya pendapatnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa orang yang hamil itu cukup membayar fidyah. Seperti itu. Nanti kita lihat apa beberapa argumennya. Cuma ingin saya sampaikan bahwa memang pada umumnya itu para imam itu berbeda pendapat memahami hal ini, sehingga nanti ke depan kita misalkan mendapatkan ada orang yang ingin mengkodok puasanya dan juga membayar fidyah, berarti dia mengikuti pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Tetapi kalau misalkan ada orang yang tidak mampu berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia mau cuma membayar fidyah, berarti dia mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Nah, apa dalilnya? Salah satu dalilnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, sulit untuk melaksanakan puasa dengan kriteria yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah tua, yang kedua adalah apa tadi? Sakit, menabung. Yang ketiga adalah hamil. Yang keempat adalah menyusui. Hamil dan menyusui semua imam mazhab itu menghukumnya sama antara hamil dan menyusui. Dalilnya apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Di dalam hadis riwayat Al-Hakim, hadis ini menurut Syarh Al-Bukhari, an Ibnu Abbas qala rukhsa lisy-syekh kabir ayyuftira wa yut'imu ala kulli yawmin miskinan wa la qada alaihi. Tentang misalkan orang yang tua, bahwa Ibnu Abbas mengatakan diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan memberikan makanan untuk kepada setiap orang miskin dan tidak melakukan qada bagi orang yang tua. Begitupun kalau misalkan perkataannya Ibnu Abbas pernah ditemui
pernah ditemui oleh perempuan yang sedang hamil. Perempuan yang sedang hamil di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, kemudian dia kehausan. Dia kehausan dan tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Itu dijelaskan secara rinci di dalam kitab Al-Wajiz. Tidak mampu melaksanakan puasa. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, anti bimanzilatil lati la tutiku fa'alaiki siyam wala fa'alaikil qada fa'alaikil qida wala qada. Ibnu Abbas mengatakan bagi perempuan hamil yang betul-betul sudah tidak mampu melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, Ibnu Abbas, kalau menurut Ibnu Abbas, kamu berada di dalam posisi yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka cukup nanti engkau membayar fidyah tanpa qada. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari ini hadirin? Apa yang kita bisa simpulkan? Hampir setiap tahun itu kami mendapatkan kasus yang seperti ini. Antara perempuan yang satu dan perempuan yang lain itu terkadang kondisinya berbeda. Ada orang yang kuat berpuasa walaupun dia sedang hamil, ada orang yang tidak kuat berpuasa ketika dia hamil. Begitupun dengan menyusui. Ada orang yang tidak mampu berpuasa ketika dia menyusui, mengganti puasanya. Ada juga orang yang tidak mampu. Kalau misalkan dia mampu, misalkan mau qada, maka kita bisa mengambil pendapatnya pendapatnya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi kalau misalkan sementara menyusui, kemudian dia tidak mampu sekali karena harus begini, harus menetekkan anaknya, maka kita bisa mengambil pendapatnya Ibnu Abbas, anti bimanzilatil lati la tuti fa'alaiki siyam fa'alaiki fida wala qada, seperti itu. Dan memang setiap kasus itu terkadang kita bisa menanggapinya berbeda-beda, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian tata cara membayar fidyah. Kalau kita lihat di Basnas tahun lalu itu standar fidyah itu 50.000. Saya tidak tahu dari mana standarisasinya. Tetapi kalau misalkan kita melihat di dalam beberapa perkataan ulama, salah satunya di dalam kitab Syarhul Mumti juz 2 halaman 22. Pertama, ada dua cara yang ditunjukkan untuk kita bisa membayar fidyah. Pertama, ulama menyepakati bahwa fidyah itu adalah makanan pokok. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, sebagaimana tempat yang kita telah sebutkan tadi, itu wajib membayar fidyah. Apa fidyahnya? Ta'am miskin, memberi makan orang miskin. Seperti itu. Maka ada dua cara. Misalkan caranya Anas bin Malik, cara yang dilakukan Anas bin Malik ketika dia sudah tua dan tidak mampu lagi berpuasa, maka dia memasak makanan, kemudian dia undang orang sebanyak dia tidak berpuasa. Misalkan dia tidak berpuasa 30 hari karena tua, maka dia mengundang orang 30 orang. Untuk apa? Untuk diberikan makan. Ada nasinya, kalau di Indonesia kan ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, dimasak, kemudian diundang 30 orang. Maka setelah mereka makan, itu kita sudah membayar fidyah. Dan wajib itu cuma satu kali. Satu kali. Makanya kalau bagi saya kalau standar 50.000,
itu tinggi sekali. Bayangkan kalau misalkan 50.000 kali 30 hari itu bisa sampai 1.500.000. Bagaimana nih kalau misalkan orang miskin yang harus juga membayar fidyah, sedangkan standarnya itu cuma 1 mud. 1 mud itu perkiraannya 0,5 kilogram, setengah kilogram sampai 0,7 kilogram. Ya berapa kalau beras 10.000 berapa? Anggaplah paling tinggi beras 10.000, setengah kilogram ya 5.000. Seperti itu. Bayangkan tingginya naiknya. Tapi saya tidak salahkan, boleh jadi mereka memiliki pendapat yang memiliki pendapat yang lain. Tapi yang setahu saya seperti itu. Dan yang wajib itu disepakati adalah 1 kali makan. Kalau 3 kali makan, apakah boleh atau tidak? Boleh, tergantung kemauan orang yang mau memberikan fidyah. Itu namanya berbuat ihsan, tapi tidak boleh dipatok. Karena ini merupakan kewajiban agama. Kewajiban agama. Nah, ya mudah siapa tahu nanti di Basnas saya pernah menjadi membaliknya Basnas. Ya, menjadinya membalik Basnas itu di wilayah orang-orang yang masuk Islam, yang mu'allaf. Orang-orang bilang mengatakan mu'allaf walaupun sudah bertahun-tahun masuk Islamnya itu kecil, sekarang sudah tua-tua di Sumarambu. Membaliknya Basnas pernah di situ. Itu cara pertama. Jadi bisa dipahami. Misalkan pengurus nanti, misalkan ada orang dari Makassar mau membayar fidyah di sini. Yang penting pengurusnya amanah. Langsung uang itu langsung diberikan beras, baru diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jangan sampai dikasihkan uang, langsung dikasihkan juga uang, pergi beli baju lebaran. Oh, itu yang sulit. Karena pada dasarnya hukum tentang zakat berbeda dengan hukum tentang fidyah. Kalau zakat, ulama mazhab masih berbeda pendapat. Imam Hanafi masih membolehkan uang, tapi kalau fidyah itu sepakat, dia harus berbentuk makanan pokok. Cara yang kedua, memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak, seperti beras yang tadi satu mud. Kalau mau ihsan ya artinya kalau misalkan kita punya uang lebih, biarlah 1 kilogram saja. Jadi kalau misalkan 30 hari berarti 30 kilogram kalau punya uang banyak. Tapi kalau misalkan tidak punya uang banyak, ya minimal 0,6 kilogram kali 30 hari sekitar berapa kilo itu? Ya maksimal mungkin 20 kilo sudah cukup, baru dikasihkan orang miskin. Alangkah lebih sempurna, para ulama mengatakan alangkah lebih sempurna kalau diikutkan lauknya, diikutkan sesuatu yang bisa dijadikan lauk. Ada ikannya, ada sayurnya, seperti itu. Nah, itu tentang fidyah. Saya kira bisa dipahami ini persoalan fidyah. Persoalan fidyah itu gampang sekali. Yang penting kita tahu. Kalau tidak ditahu itu ya pasti tidak ditahu bagaimana caranya membayar fidyah. Dan boleh jadi suatu saat nanti kita dituntut untuk melakukan pembayaran fidyah. Kemudian bagian terakhir, sampai jam berapa Isya? Masih ada waktu. Hal-hal yang membatalkan puasa dan sanksinya. Hal-hal yang membatalkan puasa dan sanksinya. Pertama, makan dan minum di siang hari wajib mengganti di luar bulan suci Ramadan. Orang yang sengaja makan di siang hari maka wajib mengganti di luar bulan suci Ramadan, dan dia mendapat apa? Ulama sepakat bahwa orang yang sengaja maka dia sedang melakukan dosa besar karena puasa merupakan bagian daripada rukun Islam. Sehingga ketika misalkan kita tidak berpuasa, maka kita melakukan dosa besar, dan cara
kafaratnya apa? Dia wajib bertobat. Bertobat dulu kemudian menggantinya. Seperti itu. Tidak hanya sebatas batal kemarin kemudian tidak bertobat dulu karena dia melakukan dosa besar, melanggar perintah Allah yang termasuk di dalam rukun Islam. Itu yang pertama. Tiba-tiba anak kita sembunyi-sembunyi pergi makan, berarti dia sudah melakukan dosa besar. Dia harus bertobat dulu kemudian menggantinya. Yang kedua, ada dua hal yang bisa. Yang kedua, dan ini biasa juga ada yang menemui kami, yaitu ketika misalkan ada pengantin baru, begitupun juga pengantin lama biasanya. Itu tiba-tiba di siang hari melakukan hubungan suami istri, maka puasanya batal. Dan itu ada kafaratnya, ada dendanya. Apa dendanya? Dendanya yang pertama itu dia wajib memerdekakan budak di zamannya Nabi. Pasti sekarang tidak ada. Yang kedua, kalau tidak mampu itu dia wajib berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Kira-kira bapak-bapak ada yang bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Rata-rata tidak bisa. Yang ketiga, kalau tidak mampu itu, maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari, Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah mengatakan, bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami duduk-duduk bersama Nabi, izja'ahu rajulun, tiba-tiba ada laki-laki yang datang. Laki-laki yang datang faqala, ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, celaka saya. Qal mala, Rasulullah mengatakan, apa yang terjadi? Qal waqatu ala ibrati wa ana shaim. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya jatuh di pelukannya istriku sementara saya berpuasa. Artinya melakukan hubungan suami istri. Ya, seperti itu. Maaf. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatu tikuha, apakah kamu memiliki budak untuk bisa dimerdekakan? Dia katakan tidak ada. Qal fa hal tastati an tasuma syahrain mutatabi'ain? Rasulullah mengatakan kepadanya, mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Berpuasa tidak diputus-putus, setiap hari berpuasa selama 2 bulan. Sahabat ini mengatakan, "La, tidak mampu ya Rasulullah." Sahabat saja tidak mampu, apalagi saya. Seperti itu. Kalau misalkan ada bapak-bapak mampu, maka itu yang harus dilalui dulu. 2 bulan berturut-turut kalau mampu. Kemudian Rasul mengatakan, "Fahal tajidu it'ama sittina miskinan?" Apakah kamu memberi makan? Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Qala, dia mengatakan tidak mampu karena dia merupakan orang yang paling miskin yang tinggal di daerah itu. Miskin tapi berbuat kesalahan tapi juga seperti itu. Tapi ini tidak boleh disengaja. Artinya kalau mampu memberikan 60 orang miskin, maka dia wajib memberikan makan 60 orang miskin. Pertanyaannya kemudian, apakah suaminya saja yang diwajibkan berpuasa berturut-turut, atau misalkan istrinya juga diwajibkan? Istrinya juga diwajibkan kalau mampu, ataukah misalkan apakah suaminya saja yang wajib memberi makan 60 orang miskin, atau istrinya juga wajib memberi makan 60 orang miskin? Maka para ulama mengatakan kalau dua-duanya sengaja, maka dua-duanya wajib berpuasa dan dua-duanya wajib memberi makan 60 orang miskin. Artinya apa? Suaminya 60 orang, istrinya juga 60 orang, berarti 120. Kemudian
Kalau misalkan salah satunya dipaksa, misalkan suaminya yang memaksa istrinya, maka suaminya yang membayar, yang wajib berpuasa. Kalau tidak mampu berpuasa, cuma suaminya yang memberi makan 60 orang miskin. Istrinya tidak wajib. Kan jangan sampai suaminya mengatakan, kalau tidak mau ku ceraikan ki. Nah, itu berarti dia dipaksa seperti itu. Nah, ini hadirin rahimakumullah, seputar pembahasan apa? Sepintas pembahasan tentang fikih Ramadan. Masih banyak sebenarnya. Cuma karena waktu yang membatasi kita, maka kita tutup satu permasalahan lagi, permasalahan orang yang lupa tiba-tiba masuk dapur makan udah lupa kalau dia puasa. Maka ulama semua sepakat bahwa itu tidak batal puasanya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza nasiya fa'akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Apabila lupa makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya, karena pada dasarnya Allah yang memberikan makan dan Allah yang memberikan minum kepada dia. Saya kira seperti itu hadirin rahimakumullah. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan Ustaz. Tentang fidyah, Ustaz. Bagaimana bila orang tua tersebut sudah tidak punya harta untuk dipakai membayar fidyah? Apakah anak berkewajiban membantu orang tua membayar fidyah? Yang kedua, bagaimana orang tua yang sudah meninggal sedangkan dia masih berhutang puasa? Apakah anak boleh menggantikan puasa orang tua yang sudah meninggal tersebut? Kita jawab dulu pertanyaan yang kedua tentang misalkan orang yang masih punya utang puasa. Utang puasa misalkan Ramadan ini dia tidak berpuasa, tiba-tiba bulan Syawal 1 hari setelah Lebaran dia meninggal, berarti dia punya utang puasa. Maka jumhur ulama, walaupun di sini terbagi dua pendapat, yang satu mengatakan cukup membayar fidyah, tetapi jumhur ulama mengatakan ahli warisnya yang membayarkan utangnya. Ahli warisnya yang membayarkan utangnya. Cuma kalau misalkan tidak ada ahli warisnya, tidak ada ahli warisnya, kalau misalkan ada kerabatnya yang bisa membayarkan fidyah, maka bayarkan fidyahnya seperti itu. Kalau tidak ada, maka tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Wattaqullaha mastata'tum. Begitupun dengan persoalan fidyah. Begitupun dengan persoalan fidyah. Lagi-lagi apa? Itu kan segala hukum yang ada di dalam Islam itu kita harus lakukan berdasarkan kemampuan kita. Sehingga ketika misalkan ada contoh kasus seperti tadi, orang tua dia harus membayar fidyah dan dia tidak punya uang, dan ahli warisnya juga tidak punya uang, maka tidak wajib membayar fidyah. Tidak wajib. Apalagi kalau seperti kasusnya tadi, persoalan kafarah kan tuntutannya dia harus memberi makan 60 orang miskin yang jatuh kepada istrinya. Dia kan harus memberi makan 60 orang miskin. Tetapi karena dia orang miskin, maka kewajiban itu dia dicabut karena dia tidak mampu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Jadi diangkat status hukumnya buat dia seperti itu, Ustaz. Saya kira seperti itu. Masih ada atau kita cukupkan? Ya, satu lagi.
lagi-lagi ini masuk dalam persoalan khilaf di kalangan para ulama. Dan itu saya juga pernah mendengarkan ceramah itu. Saya walaupun dipotong-potong sehingga terjadi bias dan dibesar-besarkan seperti itu. Dalam perkara ini jumhur ulama tetap mengatakan dia batal karena dihukumi orang yang jatuh kepada istrinya seperti itu. Dia dikiaskan kepada orang yang jatuh, makanya tetap dihukum batal. Yang tidak batal itu jumhur ulama kalau misalkan dia mimpi basah, makanya dia tidak batal seperti itu. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Yang menganggap bahwa itu tidak batal, pendapat yang diperselisihkan karena sama-sama misalkan dia hubungan suami istri itu kan tujuannya sama, mengeluarkan yang itu sama dengan mengeluarkan dengan sengaja, sama juga statusnya sama. Makanya jumhur ulama mengatakan sama-sama batal, sama-sama melakukan dosa besar. Seperti itu. Saya kira seperti itu. Insya Allah kalau masih mau misalkan kita berbicara persoalan fikih Ramadan, masih ada juga fikih Ramadan berkaitan dengan zakat mal. Kalau diizinkan itu kita akan bahas secara sepintas dan kita berupaya untuk mengakomodir beberapa pendapat yang ada seperti itu supaya kita saling memahami. Karena yang kami baca terus terang bapak-bapak dan ibu sekalian, terkadang kita sudah mematok sebuah hukum ternyata seperti ini. Tiba-tiba kita membaca kitab yang lain, ternyata mu'allif pengarangnya itu lebih menguatkan pendapat yang berbeda. Makanya persoalan roji dan marju, sebagai orang yang baru belajar, terkadang kita harus menahan diri dulu terhadap beberapa pendapat. Artinya apa? Silakan kita misalkan memiliki pendapat yang satu, tetapi kita tetap menghargai pendapat yang berbeda selama masih ada landasannya. Apalagi kalau misalkan itu diakomodir oleh para imam mazhab seperti itu. Saya kira seperti itu. Saya kembalikan kepada pemandu. Akhirul kalam kita tutup dengan baca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.